Apakah terlihat? Beneran mau ikut? Bu, saya mau ikut beneran tahun depan, misalkan di semester 3, boleh nggak Bu? Boleh. Nanti kalau mau konsultasi sama saya juga boleh. Tapi saya skip untuk bab 4 ya, tidak perlu. Jadi saya hanya menginginkan Anda membuat bab 1, bab 2, dan bab 3. Seperti itu. Untuk bab 1, perhatikan, di sini Anda harus menguraikan latar belakang. Jadi di sini Anda harus menguraikan latar belakangnya. Latar belakang kenapa Anda membuat suatu penelitian. Seperti itu. Kemudian permasalahannya apa yang dikaji. Jadi permasalahan dari latar belakang Anda tadi apa. Kemudian tujuan khususnya apa. Kalau sudah ada latar belakang, tujuan khususnya apa. Selanjutnya, apa urgensi atau keutamaan penelitian Anda. Jadi ada 4 hal yang harus ada di pendahuluan, yaitu yang pertama adalah latar belakang, kemudian yang kedua adalah tujuan khusus, kemudian yang kedua adalah permasalahan, kemudian yang ketiga adalah tujuan khusus, dan yang terakhir adalah urgensi atau keutamaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Saya stop sebentar. Saya akan share lagi yang ini. Oke. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Oke, ini adalah salah satu contoh dari riset saya yang kemarin lolos hibah dan mendapatkan dana di sini karena saya masih dosen muda. Jadi ini adalah judulnya, bisa saya lihatkan. Yang mau jadi tugasnya nanti setelah materi ini selesai, saya akan memberikan tugas untuk Anda secara kelompok. Seperti itu, agar saling mengenal satu dengan yang lain. Ini contoh yang dari saya adalah judulnya sintesis dan karakterisasi nanopartikel silika mesopori berbahan dasar sekam padi sebagai basis smart host inhibitor korosi. Jadi ini adalah tema riset saya yang kemarin saya ajukan dan alhamdulillah lolos seleksi. Nah, di sini bisa dilihat ya. Kita akan lihat langsung yang saya sampaikan tadi yang di bab pertama. Di bab yang pertama di sini, yang pertama ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, tujuan khusus, dan urgensi. Untuk yang poin kelima tidak perlu dilakukan karena Anda tidak ada luarannya. Seperti itu. Jadi belajarnya seperti ini dulu saja. Jadi targetnya adalah PKM. Kalau nanti Anda ikut PKM beneran emang harus ada poin 1.5-nya. Nah, di sini ini adalah latar belakang punya saya. Bisa dilihat ya. Di sini paling tidak setiap satu paragraf itu paling minimal, kalau Anda pengen ideal itu minimal 3 sitasi. Itu minimal. Jadi bisa dilihat satu paragraf dari atas ke bawah di sini. Saya menggunakan di sini ada 1 sitasi. Ini 1 sitasi ya. Kemudian ada 2, ada 3. Kemudian di sini ada 4, ada 5. Kemudian di sini ada 6. Kemudian ada 7, 8, di sini 9, 10, di sini ya 11 dan 12. Bisa dilihat ya, satu paragraf itu saya menggunakan 12 sitasi. Ini baru satu paragraf. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bu. Oke. Jadi nanti Anda berkelompok akan membuat seperti ini. Di sini ada latar belakang. Jadi ada tadi ya saya sampaikan satu paragraf minimal 3 sitasi. Itu yang pertama. Jadi setiap paragraf harus ada sitasinya. Jadi nggak mengarang indah bahasanya begitu karena Anda sudah tadi ya sudah levelnya mahasiswa. Pun sama ya di sini. Saya juga menggunakan banyak sitasi. Di sini bisa dilihat sitasi saya. Jadi setiap saya mengatakan itu ada sitasinya, nggak ngarang, bahasanya begitu ya. Ini untuk paragraf yang kedua, ini juga banyak sitasinya. Kemudian di sini paragraf yang ketiga juga ada sitasinya. Di sini minimal 3 ya, 1, sudah saya bilang 2, 3. Ini minimal 3, seperti itu.
Ini kajiannya latar belakang yang melatar belakangi saya mengangkat tema tadi tentang inhibitor korosi ya, bahwa korosi itu memang sangat merugikan. Di sini saya menyampaikan beberapa kasus, bisa dilihat ya kasus korosi yang ada di Indonesia. Saya memberikan ada 6 data. Ini contoh dari, bisa saya ini bold ya. Nah, bisa dilihat ya. Saya mengangkat tentang korosi, bahwa korosi itu sangat merugikan. Nah, untuk meyakinkan tentang argumen saya, latar belakang yang saya angkat itu adalah contoh-contoh korosi yang ada di Indonesia. Nanti ini bisa dibilang di sini ada 6 kasus yang saya angkat. Ini bukti bahwa korosi itu merugikan, seperti itu. Jadi saya mengangkat dari berbagai sumber. Ini kajian saya, kemudian di sini saya menjelaskan ya tentang riset saya, bahwa di perkembangan riset di Indonesia itu seperti tentang nanopartikel ini baru masih tentang tahap karakterisasi, seperti itu. Nah, di sini saya memberikan beberapa riset tentang penelitian yang berkaitan tentang saya, seperti itu. Jadi ada beberapa penelitian yang mengkaji yang saya kaji. Jadi di sini ada 3 ya, ada 3 peneliti yang mengkaji tema tentang saya juga, seperti itu. Di sini juga ada. Nah, ini adalah tentang latar belakang yang saya sampaikan. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah saya ada 3, bisa dilihat di sini rumusannya ada 3. Bu, saya mau menjadikan poin ke bawah, boleh nggak Bu? Boleh, silahkan saja. Tapi kalau kita mau menggunakan PKM, jadi sebaiknya seperti ini. Jadi dimasukkan ke dalam paragraf. Kalau skripsi itu di poin-poinkan, jadi dia seperti ini jatuhnya. Maaf, kalau yang di ini ya, kalau yang di skripsi seperti ini bahasanya, dia per poin begini. Ini akan rusak nanti. Jadi dia poinnya 1, 2, 3. Itu kalau di skripsi untuk yang semester 5. Tapi kalau Anda mau masuk ke PIMNAS, misalkan Anda semester 5 ya, semester 7 karena dia di akhir. Jadi setiap akhir tahun itu baru diadakan seleksi. Jadi tidak salah ya jika Anda semester 5 itu pas, menurut saya pas sekali untuk mengikuti PIMNAS. Misalkan tahun ini Anda ikut PIMNAS karena lumayan juga, ada uang pembinaan, kemudian ada sertifikat yang bisa digunakan untuk tadi ya, untuk tiket Anda mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S2, seperti itu. Karena dia levelnya adalah nasional, jadi Anda bisa ikut LPDP yang namanya afirmasi, karena itu sudah levelnya nasional. Jadi tidak ada yang bahasanya buat apa sih Bu saya bikin kayak gini, ada fungsinya. Kalau Anda bisa lolos PIMNAS, nanti Anda bisa mempunyai peluang untuk mendapatkan beasiswa LPDP afirmasi namanya. Karena tadi Anda peringkat PIMNAS juara 1, 2, dan 3, seperti itu. Seperti teman saya sekarang sudah ada di Jerman S3 karena dia juara 1 untuk KN MIPA. Jadi Olimpiade Nasional untuk bidang MIPA. Jadi dia juara 1. Jadi dia menggunakan tiket juara satunya itu untuk mendaftar beasiswa S3 di LPDP, dan alhamdulillah dia lolos di Jerman. Jadi sekarang sudah di Jerman, sudah mau selesai, seperti itu. Jadi kalau Anda universitasnya misalkan di Universitas Gorontalo ataupun yang lainnya mau ikut seleksi ini sangat pas ya, karena Anda kan sudah semester 5, jadi sudah punya bekal. Kalau mahasiswa jurusan fisika nggak apa-apa untuk persiapan di ininya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Ada? Belum, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin saya persingkat ya. Ini tujuan khusus dari penelitian saya. Tujuannya apa? Kemudian di sini adalah urgensinya. Jadi seberapa penting penelitian saya itu harus dilakukan. Seperti itu. Untuk keluarnya tidak perlu ya, tidak perlu dikerjakan, karena ini kalau Anda beneran nanti mau ikut PIMNAS ya pakai ini. Jadi apa luarannya? Ini tidak perlu. Jadi ini di skip aja untuk luarannya. Jadi langsung di sini daftar pustaka, kita share lagi ya. Daftar pustakanya di sini bisa dilihat. Saya menggunakan banyak sekali citasi. Jadi ini bisa dilihat ya citasi saya. Nah,
Ini untuk satu topik saya menggunakan banyak sitasi. Ini ada lebih dari 10 sitasi hanya untuk menjelaskan silika sekam padi. Seperti itu. Sedangkan untuk nanopartikel silika mesopori saya juga menggunakan banyak sitasi. Di sini bisa dilihat ya sitasi-sitasinya. Kemudian smart host inhibitor korosi juga sama, saya menggunakan beberapa sitasi. Kemudian penelitian pendahuluan. Di sini penelitian pendahuluan itu yang meneliti tentang silika mesopori. Ada berapa saja di sini bisa dilihat ya. Oke. Sebentar, saya izin untuk kita langsung nanti ya untuk tinjauan pustaka. Mungkin roadmap-nya nggak perlu. Dan di sini ya untuk metode penelitian. Di sini kita buka dulu panduannya. Sebentar, saya cek ke sini. Oke. Terlihat berbeda sudahan tampilannya? Sudah, Bu. Oke. Di sini untuk tinjauan pustaka ya, sudah dilihat di sini. Anda membuat state of art itu mungkin Anda belum punya, tapi coba dibikin. State of art-nya itu adalah kaitannya tentang topik yang dikaji. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung japri di grup atau di forum diskusi. Ini tadi tinjauan pustakanya. Kemudian untuk metode penelitiannya, di sini yang perlu dibahas adalah tahapan penelitian. Di sini ya, tahapan penelitian. Kemudian prosedurnya. Kemudian luaran, ada indikatornya. Di sini ada indikator pencapaian yang dituju. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Seperti itu. Nah, kalau Anda bingung, saya akan pakai punya saya. Sebentar. Oke. Kesini ya. Ini punya saya. Jadi di sini untuk metode penelitian, di sini ada tempat dan waktu penelitian. Kira-kira di mana penelitiannya. Kemudian prosedur penelitiannya bagaimana? Tahapan untuk melakukan penelitiannya itu seperti apa? Saya jelaskan. Tahap pertama adalah ekstraksi silika mesopori, kemudian ekstraksi natrium silika, sintesisnya, setelah itu karakterisasi. Karakterisasi dan analisis pun saya jelaskan. Saya menggunakan FTIR di sini, kemudian saya menggunakan XRD, kemudian saya juga menggunakan SEM-EDS seperti itu. Terakhir saya menggunakan BED. Jadi saya menggunakan 4 karakterisasi untuk meyakinkan tentang penelitian saya. Nah, di sini bagan alirnya juga saya buat, bisa dilihat ya bagan alirnya. Jadi pertama ini awal yang harus saya lakukan. Ini adalah tahapan yang harus saya lakukan untuk menguji tadi bahasanya hipotesis saya. Apakah benar silika sekam padi itu bisa dijadikan smart host inhibitor korosi? Gampangnya begitu. Bisa nggak ini dijadikan smart host inhibitor korosi? Jadi langkah-langkahnya di sini dari sekam padi sampai ke bawah, sampai di sini ada perlakuan, kemudian ada pengujian sampai kesimpulan. Seperti itu. Ini detail punya saya. Jadi untuk ekstraksi sendiri saya buat seperti ini. Anda tidak perlu membuat ini ya, yang lebih detail. Kalau Anda masih bingung, Bu, saya bingung Bu, ya nggak usah dibikin. Paling tidak bikin ini saja. Paling tidak bagan alirnya bikin satu saja begini. Misalkan pertama apa yang dikaji, sampai kesimpulan saja. Karena kan Anda masih latihan. Namanya latihan ya, belajar untuk menjadi profesional. Jadi saya hanya meminta sampai sini saja, tidak perlu yang aneh-aneh. Seperti itu. Jadi saya ulang ya, tadi untuk pendahuluan Anda harus ada latar belakang, kemudian yang kedua ada permasalahan, ada tujuan, dan ada urgensi. Jadi simpel saja, nggak akan se-ideal di PKM. Kemudian untuk bab kedua tentang tinjauan pustaka, di situ saya minta Anda membahas topik Anda apa. Kemudian yang ketiga di sini tentang metode. Jadi saya hanya meminta tempat dan waktu pelaksanaan, kemudian prosedurnya bagaimana. Dari prosedurnya ini dibikin bagan alir. Sudah selesai sampai situ saja. Jadi tidak banyak ya yang tidak sedetail atau serumit PKM.
Jadi ini karena saya melihat kan di sini mahasiswanya baru semester 1 untuk jurusan fisika. Jadi mungkin belum banyak pengalaman, tapi nggak apa-apa, itu jadi salah satu bahasanya nanti persiapan untuk Anda mengikuti kompetisi yang sebenarnya. Nah, untuk mahasiswa dari Permata kebanyakan kan semester 5. Jadi nanti ini persiapan untuk PKL. Kalau di sana ada PKL, ini bagus untuk PKL. Jadi untuk praktek kerja lapangan. Biasanya kalau sains itu ada PKL. Jadi itu bisa digunakan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, saya akan membagi Anda tadi ya, karena tak kenal maka tak sayang. Maka untuk mempererat persaudaraan, bahasanya nanti akan saya combine mahasiswa Permata dengan mahasiswa jurusan fisika. Jadi dikombinasi mahasiswa jurusan fisika kemudian ditambahkan dengan mahasiswa Permata biar saling tadi berinteraksi. Kalau mahasiswa jurusan fisika itu baru semester 1, jadi pengalamannya masih kurang banyak. Nah, mungkin kakak-kakak dari mahasiswa Permata bisa bantu karena mahasiswanya sudah semester 5, jadi sudah agak lebih banyak pengalaman. Jadi biar lebih enak kita akan gabung seperti itu. Mungkin setelah ini saya akan buat pembagian kelompoknya. Mohon bantuan mahasiswa. Setelah ini saya akan chat di grup biar menambahkan nomor HP ya, biar nanti saling bisa lebih mudah menghubungi. Misalkan dari Permata berkelompok dengan jurusan fisika, jadi biar saling enak dituliskan nomornya seperti itu. Nanti setelah saya tutup perkuliahan kita kali ini, silahkan mengisi daftar hadir. Untuk yang mahasiswa jurusan fisika, sabar sebentar, akan saya linkkan. Untuk yang Permata bisa langsung diisi. Kemudian selanjutnya saya akan membagi Anda menjadi beberapa kelompok seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Terutama dari jurusan fisika. Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk buat judul, buat metode ilmiahnya, apakah ditentuin atau bebas, Bu, per kelompok? Per kelompok. Jadi ini saya serahkan semua ke mahasiswanya. Mau judul, mau apapun itu kreativitas mahasiswa. Jadi bagaimana Anda bisa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kelompoknya. Seperti itu. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan dan saya akan ambil foto untuk dokumentasi Anda. Ada 60 mahasiswa di sini yang bergabung. Boleh minta tolong dinyalakan kameranya? Oke. Mbak Putri masih berjalan sepertinya. Fasta, tolong dinyalakan kameranya. Kita mau ambil Mbak Erlinda, mungkin agak di atas kan biar kelihatan mukanya. Oke. Saya akan hitung-hitungan ketiga ya. Saya minta senyumnya. 1. Mbak Fasta masih belum dinyalakan kameranya. Mbak Fasta. Ini Mbak Indah juga masih dimatikan kameranya. Mbak Indah Novita. Oke, terima kasih. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sebentar, saya kirim ke grup dulu. Sabar sebentar ya, saya kirim ke grup. Oke, slide kedua. Oke, terima kasih. Mbak Nanda Hervina, tolong dinyalakan kameranya. Mbak Nur Aini, tolong agak minggir biar kelihatan mukanya ya, karena cuma setengah yang terlihat. Mbak Nur Aini,
Tolong agak moving ke tengah. Oke, terima kasih. Kita hitung ya, hitungan ketiga. Oke. Oke, terima kasih. 1, senyum. 2, 3, senyum. Oke, terima kasih. Selanjutnya slide yang terakhir, slide yang ketiga. Jadi masih banyak yang mohon dinyalakan kameranya. Oke. Tolong yang lain. Ini dinyalakan kameranya. Ajeng. Oke. Ajeng, tolong dinyalakan kameranya. Ayuni. Saya hitung-hitungan ketiga ya. Mas, oke. Senyum mungkin. Mas Sumitro Hida, tolong dinyalakan kameranya biar tahu yang lain. Mas Sumitro. Oke, mungkin tidak terdengar ya. Oke, nggak apa-apa. Saya hitung hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebentar, ada yang masuk lagi ternyata. 1, 2, 3. Oke, sebentar, ulangi lagi. 1, 2, 3. Slide terakhir ini agak bermasalah sepertinya. Kita buka dulu. Oke. Nah. Oke. Terima kasih untuk perkuliahan kita kali ini. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung chat ya. Untuk hari ini, khusus untuk minggu ini tidak ada kuis. Tidak ada kuis ya, karena kita akan fokus untuk konsolidasi tugas dulu. Jadi biar Anda mahasiswa fokus ke tugas. Tugasnya bagaimana untuk menghubungi kelompok satu dengan yang lainnya. Jadi khusus untuk hari ini tidak ada kuis. Mulai minggu depan, kuis akan diadakan setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, karena biasanya hari Sabtu itu libur ya. Itu pukul nanti komunikasi saya akan memberikan beberapa opsi dan nanti Anda bisa memilih. Seperti itu ya. Jadi khusus hari ini saya ulangi lagi tidak ada kuis. Sampai di sini ada pertanyaan?